Halo guys, selamat datang. Ya, kabar kalian semua? Semoga selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading dan temanya kali ini eh, ada orang-orang yang selalu memperhatikan gerak-gerik kamu. Ya, kenapa itu? Ya, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi bisa disonet, bisa enggak, ya bisa juga vice versa, bolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Ada orang-orang yang kenapa ini ya? Ya, ini aku lebih ngerasa kayak ini orang-orang tuh penasaran, gitu ya. Ada orang-orang yang kayak suka memperhatikan gerak-gerik kamu. Ya, hal detail kecil dari kamu aja diperhatikan sama mereka, gitu kan. Ya, mereka karena kamu itu berbeda sama kebanyakan orang, gitu, ya. Eh, ini kayak pengen tahu sih lebih jauh gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam hidup kamu? Gitu. Mungkin sebenarnya eh, dari kehidupan kamu ya seperti orang lain pada umumnya, gitu kan. Tapi kamu tuh lebih glow up gitu ya, aura kamu tuh lebih bagus ya, aura kamu tenang, aura kamu happy gitu. Apa? Ada apa gitu? Apa sih rahasianya gitu? Ya, kamu tuh nggak pernah mengeluh tentang apa yang terjadi di dalam hidup kamu gitu ya. Ya mungkin kadang bagi orang lain itu sebenarnya hidup kamu tuh berat loh gitu ya. Terutama ketika kamu lagi menghadapi masalah, ya yang mungkin orang bisa lihat, orang bisa tahu apa yang kamu sedang hadapi. Ya, untuk orang lain itu akan mengeluh, ya akan bercerita, mungkin akan eh kayak minta solusi, minta saran gitu ya. Tapi entah kenapa ya, kalau sama kamu gitu ya, kamu tuh ya santai aja menghadapi problem kehidupan gitu. Kamu bisa melihat hal-hal baik ya, kamu bisa melihat atau kamu bisa mensyukuri. Meskipun itu di mata orang lain itu nggak baik. Meskipun di mata orang lain itu kadang terlihat negatif, terlihat berat. Gitu ya. Tapi kamu mampu untuk melihat kebaikan. Melihat sisi positif dari apa yang terjadi. Gitu. Ya, jadi orang-orang itu sebenarnya penasaran sih. Kenapa kamu mampu bersyukur di situasi yang bahkan tuh kadang orang pun akan mengeluh gitu ya, akan terasa berat gitu, begitu. Ya, ada juga ya, aku rasa di sini kenapa ada orang-orang yang suka memperhatikan gerak-gerik kamu. Ya, ini ada seseorang yang kayak menanti, menanti rasa kecewamu. Ini orang tuh kayak kayak kamu tuh nggak pernah memiliki rasa kecewa dengan siapapun, gitu ya. Kamu nggak pernah merasa kecewa dengan kehidupan kamu, gitu ya. Pengen gitu ya. Dikit aja gitu, pengen mereka tahu apa sih hal yang bikin kamu kecewa, apa sih yang hal-hal yang bikin kamu itu kesel, marah, gitu. Ya ada seseorang yang menanti hal itu. Aduh ini orang kurang kerjaan banget ya.
Ya, ini ada juga sih yang aku rasa kayak mereka itu selalu waspada gitu ya. Kenapa selalu memperhatikan gerak-gerik kamu ya? Selalu memperhatikan detail kamu itu diperhatikan karena ini ada orang yang kayak selalu waspada sama kamu gitu ya. Jadi kayak mereka itu mengakui sebenarnya kalau kamu tuh orang yang cerdik. Ya, mereka itu mengakui kalau kamu itu orang yang banyak akal, orang yang punya banyak strategi, punya banyak rencana, gitu kan. Kamu tidak akan kebingungan, gitu ya, dengan kamu tuh tahu bagaimana untuk menghadapi situasi. Apapun situasinya, kamu tuh selalu tahu caranya untuk menghadapi, gitu. Dan ya ada orang yang kayak selalu waspada dengan apa yang akan kamu lakukan, gitu. Ya, akan ada orang yang merasa nggak aman. Ya, merasa nggak aman dengan kecerdikan kamu sih, lebih ke kecerdikan kamu. Ya, mungkin ini teman sekantor gitu ya, atau pesaing kamu gitu, ya bisa. Atau bisa juga ini kayak memperhatikan kamu tuh ya pengen meniru gitu ya, mau meniru apa yang kamu ciptakan gitu. Pengen meniru ide kamu, pengen mengambil ide kamu. Ya, jadi di sini ya disarankan untuk lebih berhati-hati ya. Dan ini ya kartu Two of Cup ini lebih aku ngebacanya ini kayak ini sebenarnya orang-orang terdekat kamu ya yang memperhatikan kamu sedetail itu. Itu adalah orang yang ya orang terdekat kamu, orang yang kamu percaya gitu ya. Ya, kamu bisa lihat sendiri gitu ya. Sebenarnya mungkin orang-orang kayak ini mungkin terlihat kayak peduli gitu ya. Terlihat peduli, banyak nanya gitu kan. Padahal ya kadang pertanyaannya itu bukan karena peduli, tapi karena ya pengen kepo, pengen tahu gitu. Ya lebih berhati-hati aja, ya lebih dijaga privasinya, jangan semuanya diceritain karena kalau semuanya kamu ceritain itu ya kayak memberi celah ke mereka, gitu kan? Memberi jalan ke mereka. Lebih berhati-hati aja karena kadang yang orang yang terlihat tulus, orang yang terlihat peduli itu ya di belakang sebenarnya memiliki niat ya sebenarnya nggak tulus, sebenarnya punya tujuan tertentu gitu ya. Ya di sini ada two of cup itu artinya adalah orang terdekat kamu, orang yang kamu percaya, ya orang yang mungkin selama ini kamu anggap paling peduli sama kamu gitu ya. Lebih berhati-hati aja untuk ya tidak semuanya kamu ceritakan. Karena ketika kesempatan itu datang, ya ketika kamu memberi celah, ini bisa akan menusuk kamu dari belakang ya, ada Seven of Swords gitu. Jadi bisa aja akan menusuk kamu dari belakang, makanya hati-hati aja ya. Hmm. Iya, ada juga, ini keluargamu, saudaramu, atau teman lama kamu. Siapa yang ya yang memperhatikan kamu, gerak-gerik kamu. Ini bisa saudaramu, ya, saudara terdekatmu, teman lama kamu, gitu. Ya, ya. Ada orang yang suka memperhatikan detail kecil kamu, ya. Ha,
ini lebih kayak, aku nggak tahu ya, ini sebenarnya kenapa atau perasaan seperti apa gitu, tapi ini melihat kamu itu yang kayak kamu tuh orangnya teguh banget gitu ya, kamu tuh orangnya kekeh banget pada pendirian kamu dan kayak apapun ditangani yang terjadi ya, ibarat kayak mungkin nggak ada orang yang suka sama kamu gitu ya. Ibarat kayak nggak ada di circle kamu tuh yang suka sama kamu, tapi tuh kamu tetap bertahan di situ. Kamu nggak pergi kemana-mana. Kayak kamu tuh bodo amat gitu ya. Bagaimanapun orang mau bersikap gimana sama kamu, mau nggak suka sama kamu, ya udah. Ini tempatku gitu ya. Ini tempatku dan aku akan di sini, nggak akan kemana-mana. Ibaratnya begitu. Jadi ini orang kenapa ya sangat kekeh, sangat ya memiliki daya tahan atau daya juang yang tinggi gitu ya. Kamu tuh kalau udah memilih A, ya kamu akan di situ sampai selesai gitu. Apapun rintangannya mungkin ya ada orang-orang yang akan menentang kamu tuh nggak peduli ya. Jadi ada tanggung jawab ya, tapi di sini karena mental kamu memang ya tangguh gitu ya. Jadi kamu nggak peduli apa yang ada di luar kamu, nggak peduli hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol, ya udah biarin aja gitu ya. Dan kamu fokus kepada diri kamu sendiri, fokus kepada hidupmu gitu. Ya mungkin kayak lebih kayak penasaran aja sih ya, yang aku rasakan di sini mungkin kayak lebih kayak ini orang kok dablek banget gitu ya. Kok ini orang tahan banget di lingkungan kayak gini gitu ya. Ibarat kamu tuh nggak ada dukungan di situ, tapi kenapa kamu masih tetap bertahan di situ? Gitu ya. Ada sebagian yang mungkin peduli sama kamu, tapi mungkin kayak segan untuk menghadapi kamu karena ya mereka percaya kalau kamu bisa kok untuk menghadapi sendiri gitu. Makanya ya mungkin hanya memperhatikan dari jauh ya dan ya mungkin suatu saat kamu kewalahan mereka akan membantu kamu, akan datang ke kamu gitu ya. Jadi ini orang-orang yang hanya memperhatikan kamu dari jauh. Yes. Iya, iya, seperti aku bilang tadi kan. Ini tuh orang yang memperhatikan kamu dari jauh. Ya, sebenarnya mereka itu bingung. Ya, ini orang bingung mau mendekat kamu itu gimana untuk mendekati kamu, gitu. Ya, mau dengan cara apa, mau gimana gitu ya untuk mendekati kamu. Jadi ya, ya udah, hanya hanya memperhatikan dari jauh. Dan ya saat saat dia melihat kamu masih baik-baik aja, ya ya udah di situ dia akan merasa tenang. Tapi ketika kamu udah nggak baik-baik aja, mungkin dia akan datang ke kamu. Jadi dia memperhatikan kamu, ya hanya untuk memastikan bahwa kamu itu baik-baik aja, gitu. Ya, siapa itu? Siapa itu ya? Coba aku buka kartunya lagi. Hmm. Iya, dia sebenarnya itu sangat mencemaskan kamu. Sangat mencemaskan kamu. Iya, siapa? Ya, mungkin kamu lebih tahu ya. Ya, ini adalah orang yang sebenarnya itu peduli sama kamu. Ya, mungkin juga di sini ada perasaan suka sama kamu. Tapi, ya itu kadang tuh orang justru orang yang tulus itu orang yang tidak, yang apa ya, yang tidak banyak, yang tidak terlihat gitu ya. Orang yang memiliki ketulusan itu justru yang tidak menonjolkan diri, tidak butuh dilihat, tidak butuh tahu bahwa kamu itu atau tidak butuh tahu gitulah ya kalau kalau dia itu peduli sama kamu tapi sebenarnya dia itu mencemaskan kamu ya sebenarnya dia juga memperhatikan kamu dari jauh memastikan kalau kamu baik-baik aja
Oke, ya. Ini kenapa ya orang-orang itu suka memperhatikan detail kecil kamu? Iya. Kenapa orang begitu kepo? Ya, karena apapun yang terjadi ya di masa lalu, ya ini tentang masa lalu. Ya, ini dia orang yang begitu paham dengan kehidupan kamu di masa lalu. Ya, dan kamu berdamai dengan masa lalu kamu. Kamu memaafkan orang-orang di masa lalu kamu, ya. Kamu melihat atau ya apapun yang terjadi di masa lalu itu kamu jadikan pelajaran, jadikan pengalaman hidup gitu ya, dan justru pengalaman kamu di masa lalu itu menjadikan kamu sekarang menjadi orang yang lebih bijaksana, ya, lebih peduli gitu. Jadi kamu memilih tetap lembut gitu ya. Kamu memilih tetap baik meskipun masa lalu kamu banyak menyakiti kamu gitu ya. Banyak rasa sakit di masa lalu itu tidak membuat kamu dendam, tidak membuat kamu menjadi orang jahat. Tapi kamu lebih memilih menjadi orang yang lebih peduli, lebih empati ke sesama, ya, lebih sayang gitu ya. Ada cinta, ada sayang, ya. Kamu lebih empat, kamu nggak egois gitu ya. Dan menjadikan kamu lebih stabil, gitu. Stabil secara emosional, punya pengendalian diri yang baik, gitu ya. Nggak mudah marah, nggak mudah emosi, nggak mudah kesel gitu kan. Ya, karena kamu udah tau lah ya, kamu udah banyak mengalami kehidupan yang nggak nyaman. Jadi kamu tuh udah tahu, udah paham, udah tahu bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan emosi, gitu kan, meregulasi emosi, gitu. Ya, aku rasa di sini ya orang ini kagum sama kamu. Ya, orang yang dia mungkin jadi saksi bagaimana beratnya hidup kamu di masa lalu, bagaimana kamu bertahan, ya, kamu berjuang di situ. Sebenarnya kehidupan kamu itu sangat keras di masa lalu. Tapi masa lalu kamu justru membuat kamu sekarang memiliki hati yang sangat lembut, gitu ya. Jadi aku lebih melihat tuh nih orang tuh kagum sama kamu. Oke, aku akan dengan kartu oracle-nya ya. Ya, kenapa ada masalah? Iya. Dan kamu sekarang sudah menikmati hidup kamu. Kamu enjoy, kamu nikmati momen saat ini, ya. Kamu sudah tidak berperang dengan masa lalu kamu, gitu kan? Kamu, iya, apa yang terjadi di masa lalu kamu ya kamu syukuri, kamu kamu jadikan itu pengalaman hidup, ya. Dan kamu tidak lagi mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ya udah, nikmati aja saat ini, happy happy untuk saat ini, gitu kan? Gitu, ya. Kamu menjadi orang yang apa adanya, menjadi diri kamu sendiri, ya. Mungkin dengan kekonyolan kamu, ya di sini kayak kamu tuh ya udah apa yang membuat aku happy ya udah aku jalani, aku nikmati gitu. Dan ya jangan lupa untuk berdoa gitu kan, minta bimbingan sama yang maha kuasa, minta perlindungan sama semesta, ya, sama Tuhan, karena di sini tuh kamu sebenarnya dilindungi, ya, kamu dilindungi, kamu dijaga,
Dan aku rasa di sini lebih kayak apa yang kamu minta, ya. Kalau kamu berdoa, nggak apa-apa, minta aja. Apa yang kamu minta akan dikabulkan sama Tuhan, sama semesta. Ya, terutama jangan lupa minta perlindungan. Ya, apalagi untuk orang-orang yang ya kadang berpura-pura baik, berpura-pura tulus gitu ya. Tapi di belakang punya niat yang nggak baik. Kamu diminta untuk meminta perlindungan, penjagaan dari Tuhan. Ya, dan ya, untuk kamu yang suka dengan musik, ya, cinta musik, nikmati hari-harimu dengan musik. Kalau mau suka nyanyi, ya udah nyanyi aja, gitu ya. Di sini itu ada sebagian dari kalian emang suka musik, cinta musik, atau mungkin kalian bisa menciptakan lagu, gitu. Ini lebih kayak kepesan sih ya, aku rasakan ya. Lebih kayak kamu diminta untuk menikmati apa yang kamu suka. Nikmati aja apa yang kamu suka. Nah, gitu. Ya, untuk kalian yang emang koneksinya dengan alam gitu ya, untuk orang-orang introvert ya, kan lebih mudah untuk terkoneksi sama alam. Nggak apa-apa, ya luangkan waktu untuk jalan-jalan ke alam, untuk terkoneksi dengan alam, ya untuk terkoneksi dengan diri kamu sendiri. Begitu, luangkan waktu. Ya, mungkin kalian sibuk dengan rutinitas sehari-hari dengan pekerjaan kamu, ya. Dan nggak apa-apa, itu nggak salah. Ya, memang kadang orang butuh butuh refresh gitu ya, butuh penyegaran, butuh kembali ke diri sendiri setelah hari-hari yang panjang gitu ya. Butuh untuk terkoneksi dengan diri sendiri. Gitu. Ya, dia dengan apa aja yang mungkin ada sebagian dari kamu ya suka menyendiri, me time dengan apa? Mandi kayak kayak berendam gitu ya sambil mendengarkan musik. Ya, sesuaikan aja dengan apa yang emang pas untuk kalian, untuk kamu. Gitu, ya. Ini dari kartu oracle-nya lebih ke pesan sih. Ya, oke ya. Di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng tuh aku ngerasa ada di water sign. Pisces, Cancer, Scorpio itu kenceng banget energinya. Ya, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius, ya. Dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini tidak berarti ini bukan readingan buat kamu ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.